Halo semuanya, selamat sore, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Hari ini aku pengen banget bikin video untuk mengungkapkan semua keresahan aku yang akhir-akhir ini tuh lagi aku alamin. Dan jarang-jarang tuh aku tuh ngebalesin komentar orang di sosial medianya orang. Karena udah saking gemesnya, karena udah saking kayak tidak bisa lagi menahan, kok SDM kita kayak begini ya kualitasnya ya gitu. Jadi ada beberapa poin yang bener-bener aku rasa tuh kayak nah udah nggak bisa lagi, orang-orang tuh harus banyak yang speak up untuk membahas hal ini ya, karena dunia sosial media kita itu entah kenapa orang-orang yang berprestasi itu tenggelam, tapi orang-orang yang berbuat sensasi itu malah naik daun. Itu aku bingungnya seperti itu. Kayak kemarin kejadian yang menang Olimpiade, itu beritanya tidak seviral konten creator adik kakak yang berantem, atau seorang YouTuber, seorang perempuan yang menyusui di mobil. Tenggelam juga karena ada Fashion Week di daerah SCBD sana. Itu aku bingung gitu, kenapa sosial media kita itu dipenuhi hal-hal yang sensasi itu bakal lebih menarik dibandingkan prestasi gitu. Oke, poin yang pertama itu adalah banyak banget nih ya akun-akun yang memotong video orang lain dan menguploadnya di sosial media mereka, dan hal tersebut itu menimbulkan pro dan kontra. Jujur di sini tuh aku kesel banget. Aku itu pernah ada video pernikahan kita yang diupload kembali oleh orang lain. Itu rasanya tuh kesel. Padahal tidak menimbulkan pro dan kontra. Apalagi video-video para selebritis yang dipotong-potong ya, dan menimbulkan pro dan kontra yang jadi rame banget di sosial media. Minimal please deh, aku tuh kesel gitu sama orang-orang yang seenaknya tuh mengambil potongan-potongan video dari konten creator tanpa seizin, dan jadi menimbulkan tuh berantem di sosial media gitu, ribut di sosial media. Itu buat apa? Itu namanya pembodohan publik, tau nggak? Aku tuh, dan lucunya keselnya aku tuh konten-konten yang kayak gitu justru rame gitu. Kenapa gitu? Ada apa? Kenapa konten-konten yang justru potongan-potongan dari konten kreator yang sesungguhnya itu justru lebih rame dibandingkan video aslinya? Padahal misalnya kita menonton konten tersebut dari awal sampai akhir itu kayaknya biasa aja. Tapi ketika ada potongan-potongan video, terus kayak tiba-tiba jadi meledak, jadi kalian tahu apa yang saya rasain gak sih? Kayak kesel gitu, bener-bener kesel. Setidaknya hargai konten creator yang mereka itu bikin video, mereka itu beli alat untuk ngerekam, kayak beli kamera, entah mereka beli mikrofon, atau mereka beli laptop untuk ngedit video. Terus dengan seenaknya ada orang-orang yang mereka nggak punya kreativitas, mereka nggak tahu mereka mau ngapain, mereka yang penting itu cuman viral, yang penting account sosmed mereka tuh naik trafficnya, dan mereka cuman ngambil aja yang sekiranya nih kayaknya bakal viral nih, ini kayaknya bakal viral nih, ini kayak bakal viral. Terus disusupin nih ya, disusupin nih orang-orang yang bermain sosial media nih, disusupin dengan potongan-potongan video yang akhirnya bikin sosial media itu penuh dengan, sorry to say, kayak sampah, karena orang-orang jadi berantem gitu. Dan yang kedua ini, ketika ada video yang viral nih, ada video yang viral, terus
ada satu komentar misalnya nih, ih dia gendut banget. Setelah itu ada komentar-komentar latah nih, iya lu gendut banget, gendut, 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 gendut. Banyak kayak gitu, banyak komentar latah. Makanya aku itu mengantisipasi di TikTok aku khususnya, karena kan TikTok kita itu trafficnya lebih tinggi dibandingkan YouTube. Kalau YouTube itu biasanya yang nonton tuh aku tahu siapa-siapa aja yang suka nonton video kita. Nah kalau di TikTok ini bener-bener jangkauannya luas banget ya. Jangkauannya luas banget dan kita tidak bisa menyaring orang yang punya attitude dan orang yang tidak berattitude untuk berkomentar di sosial media kita. Kita tidak bisa melarang itu. Dan kita agak susah untuk mencegah itu ya. Karena tetap saja akan ada menyusupi. Dan aku itu kalau ada komentar-komentar yang latah ya, latah dalam arti kata ketika ada satu komen yang buruk terus ada lagi komen yang buruk dengan kalimat yang sama atau kalimat yang hampir sama, itu aku akan delete. Karena aku gak suka dengan kelatahan ya. Karena aku gak suka dengan hal tersebut gitu. Karena banyak orang ya, entah mereka gak punya kuota atau mereka kuotanya cuma nebeng, atau mereka emang males ngeliat video dari awal sampai akhir. Apalagi banyak banget konten creator yang mengupload video itu lebih dari 1 menit, kalau untuk di TikTok lebih dari 3 menit, atau bahkan di YouTube itu ada yang berjam-jam. Saking malesnya ya kan, mereka tuh cuma ngeliat kolom komentar, terus komentar apa yang buruk itu dikomentar lagi sama dia, diulangi lagi, diketik lagi. Dan aku bingung, itu maksudnya untuk apa ya gitu. Gak ngerti aja sih kok ada orang-orang yang kayak gitu. Untungnya aku tidak seperti itu dalam bersosial media. Bahkan aku itu cenderung untuk malah nggak komentar di kolom sosial media orang gitu. Yang penting cukup lihat dari awal sampai akhir, udah gitu. Karena kenapa aku suka ngeliatin video-video konten creator yang bener-bener konten creator ya, karena sesama konten creator aku itu menghargai konten yang mereka buat gitu. Kecuali kalau potongan-potongan video itu saya males ngeliat kayak gitu sampai dari awal sampai akhir. Karena ketika saya udah ngeliat sedikit potongan tersebut, misalkan di TikTok, itu saya mendingan lari ke YouTube. Itu saya mendingan nonton dulu dari awal sampai akhir supaya saya tahu kejadiannya itu seperti apa, supaya saya itu tidak tergiring opininya oleh si tukang re-uploader atau apa dibilangnya ya, orang yang suka re-upload ya, orang-orang yang suka ngupload lagi konten orang ya, tanpa izin ya kan, lalu digiring opini, dibuat sejelek mungkin karakter si konten creator tersebut supaya banyak orang yang nge-hate dia. Itu aku bingung sih. Dan komentar-komentar tersebut, ini poin ketiga, komentar-komentar tersebut itu akan membunuh karakter sang konten creator. Sang bener-bener yang konten creator ya, orang-orang yang benar-benar bikin konten itu dengan sepenuh hati, yang mereka bikin konten, mereka ngedit konten tersebut lalu diupload ke sosial media mereka. Bukan orang yang mencuri konten orang, diupload di sosial media mereka hanya untuk menaikkan traffic dan menimbulkan pro dan kontra, dan sang konten creator dibunuh karakternya. Kalian tahu nggak efek dari pembunuhan karakter itu apa? Di 2019 itu saya hampir bunuh diri ya. Saya hampir bunuh diri itu karena komentar yang menurut saya sampah. Entah saya dikatain gendut lah, saya dikatain gak pantas untuk suami saya lah. Dibunuh karakter saya, diserang karakter saya. Saya sampai dianggap tidak pantas untuk menikah dengan suami saya. Padahal kami saling cinta.
kami berkomitmen untuk menikah, kami yang berumah tangga. Lalu tiba-tiba ada orang-orang yang berkomentar bahwa saya tidak pantas untuk menikah dengan suami saya. Anda siapa? Tuhan? Bukan. Ya. Kayak misalnya saat ini saya tuh entah kenapa akhir-akhir itu lagi memperhatikan perkembangan sosial media, karena sebagai content creator itu kita memang harus menonton konten orang ya, supaya kita bisa memiliki entah referensi ya kan, untuk mencari tahu apa sih yang sedang viral, untuk tahu perkembangan sosial media seperti apa. Makanya aku tuh pagi-pagi sebelum Zumba, karena kan aku jadwal Zumba itu jam 9 pagi. Itu dari jam 8 sampai jam 9 pagi itu aku suka scroll TikTok. Itu 1 jam aku scroll TikTok supaya aku tahu apa sih yang sedang rame di sosial media. Dan sekarang itu yang lagi rame ya, entah kenapa, perceraian komedian dengan salah satu mantan DJ. Lalu yang katanya juga ribut dengan anaknya sang komedian. Dibunuhlah karakter si anak sang komedian tersebut. Padahal kalian, hei para komentator yang membunuh karakter anak tersebut, apakah kalian tahu kehidupan mereka yang sebenarnya? Hah? Apakah kalian standby 24 jam di dalam rumah mereka? Yang kita lihat itu cuma yang ada di depan kamera. Tapi ketika kamera mati, apakah kita tahu tentang kehidupan orang tersebut? Tidak. Ada lagi kemarin kasus yang saudara kembar, sama-sama content creator, yang satu fokus di bagian masak dan makanan, satu lagi fokus dengan bagian makeup. Katanya mereka berantem segala macem. Itu kalau saya rasa ya, saya ini benar mengamati mereka berdua itu, kasus mereka. Karena sebenarnya kalau menurut saya ya, ini tuh sebenarnya ujung masalahnya tuh bukan ada di dua konten creator ini, bukan. Tapi yang pemicu mereka agak mungkin sedikit renggang itu justru netizen ya. Netizen ya. Ingat, orang-orang yang bukan netizen itu sebenarnya ada yang baik, ada yang jahat. Nah, saya ini fokus ke netizen yang suka berkomentar jahat, yang suka ngurusin hidup orang lain. Bukan berarti kalau ada content creator atau selebritis atau influencer atau apapun itulah yang berani mengupload kehidupan pribadi mereka ke sosial media, tapi bukan berarti kita bisa masuk ke ranah yang lebih privacy. Gitu. Ada batasan-batasannya. Cuman karena masalah si sang content creator yang fokus masak-masak ini tidak datang ke ulang tahun sang anak dari content creator yang suka makeup ini, netizen langsung mengadu domba. Di-uploadlah ke sosial media, TikTok itulah ya, podcast mereka, diadu domba di situ, di-upload lagi. Aduh, saya itu sampai tepok jidat, tau nggak? Ngapain sih gitu? Hanya untuk menaikkan traffic, hanya untuk menaikkan traffic soal sosial media kalian, sampai kalian tuh tega gitu membunuh 2 karakter, 3 bahkan sama ibunya. No, malah sekarang udah merepet ke suaminya. Itu bukan sebenarnya permasalahannya itu ya, bukan ada pada keluarga ini, tapi kepada orang-orang yang suka ikut campur urusan hidup orang lain. Cuman gara-gara gak datang ke ulang tahun anaknya, netizen tuh langsung beropini lah, langsung inilah, langsung itulah, di-upload lah konten-konten yang bakal memicu untuk viral. Gimana caranya ya, menduga-duga benarkah mereka hubungannya renggang atau segala macam. Itu jahat banget, gila loh. Gila, itu jahat banget. Ya, dan di poin yang keempat itu, kenapa sih content creator, YouTuber, atau selebgram, atau seleb TikTok, atau selebritis itu kenapa dituntut untuk tampil sempurna? Kenapa? Aku mau nanya sama teman-teman semuanya. Padahal mereka itu juga manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Gitu. Mereka itu bukan Tuhan.
Makanya aku itu kalau menyukai sosok artis, aku ini kan cukup suka dengan beberapa selebritis kayak misalkan Marshanda. Aku suka Marshanda dari kecil, aku suka nonton dia. Terus kalau penyanyi aku suka Agnes Mo atau Mahalini. Aku suka Mahalini karena suaranya bagus. Terus kalau artis luar negeri adalah beberapa artis Korea, juga ada beberapa. Nah, aku suka dengan mereka itu suka sewajarnya. Suka sewajarnya. Bukan berarti orang yang aku suka ini, entah dari Marshanda, dari Agnes Mo, dari Chi Chang Wook, dari semuanya itu mereka harus tampil sempurna. No, mereka itu buat aku, di mata aku tuh mereka juga manusia biasa. Jadi suatu saat kalau misalkan mereka jatuh, mengalami masalah, ya it's normal, mereka itu juga manusia, they are just human gitu loh. Gak bisa kita maksa idola kita itu. Lu gak boleh ngelakuin kesalahan sedikit pun tuh gak boleh. Lu harus tampil sempurna. Lu gak boleh namanya masuk jurang. Lu gak boleh tampil cacat sedikit pun. Lu gak boleh entah makeup ketebalan sedikit, gak boleh. Lu gak boleh salah sedikit pun dalam lo berbicara, itu gak boleh. Oh my god, sempurna itu hanya milik Tuhan. Kalau kita manusia yang beragama, yang bertuhan ya, bukan cuma beragama tapi bertuhan, itu kita tahu bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Ngidolain orang, suka sama orang, itu sewajarnya aja ya. Jangan menuntut mereka itu untuk tampil sempurna. Biarkan mereka tampil apa adanya, jadi diri mereka sendiri. Dan kalau ada hal yang baik dari mereka, ambil. Kalau ada hal yang buruk dari mereka, ya buang. Jangan hal tersebut dijadikan masalah, dijadikan viral, dibunuh karakternya, dihancurkan karirnya. Itu buat apa? Itulah. Gak ngerti. Dan ini keresahan aku terakhir ya. Aku ini kan baru terjun ke dunia afiliasi TikTok. Nah, yang namanya afiliasi ya, kita mempromosikan sebuah produk, lalu kita akan mendapatkan komisi dari produk tersebut, dari brand tersebut atau dari seller tersebut. Nah, kecewanya aku adalah kalau misalkan kita mengupload sebuah produk, misalnya aku lagi mau mempromosikan pulpen ini misalnya, lalu tiba-tiba ada akun yang mengambil video kita ya, mengambil video kita, mengupload juga di sosial media dia, dan dia dengan seenaknya itu mencantumkan produknya untuk dijual. Oh my god, itu namanya melanggar hak cipta. Karena saya ini karena domisili saya di Jerman ya, saya itu nggak mau juga menyusahkan para seller, para orang-orang yang punya brand. Satu-satunya brand yang berani mengirim produk dari Indonesia untuk kami itu cuman Scarlett. Dan itu sampai 2 kali kita dikirim produk sama Scarlett gitu. Itu pun saya speechless sama mereka. Kok mereka bisa mau mengeluarkan uang sebanyak itu mengirim barang ke Jerman untuk kita promosikan. Itu saya salut dengan Scarlett. Tapi balik lagi, di zaman seperti ini UMKM banyak yang baru mulai bangkit lagi. Saya tuh nggak tega untuk menyuruh mereka untuk mengirimkan barang sampel secara gratis ke Jerman. Itu no, aku nggak suka. Makanya aku berani untuk beli produk yang hampir sejenis dengan produk mereka, dan aku promosikan di account TikTok aku, atau produk yang sama. Dan aku kecewanya banyak sekali orang-orang yang ingin bersaing, tapi bersaing yang tidak sehat gitu loh. Mereka mengambil video-video dari para influencer besar, mengupload di sosmed mereka, dan mereka menjual produk tersebut juga. Jadi tanpa mereka harus membeli produk tersebut ya, tanpa mereka harus menggunakan wajah mereka ya,
Itu buat aku, sorry, itu melanggar yang namanya hak cipta ya. Supaya teman-teman tahu aja ya, karena yang namanya kita ngambil konten orang ya kan, ngambil konten loh ya, jatuhnya ngambil konten, kita upload lagi untuk mencari keuntungan, menghasilkan uang. Itu melanggar hak cipta. Ya, saya berharap dunia sosial media Indonesia itu semakin maju ke depan ya. Sudah cukup kemarin-kemarin itu sosial media Indonesia itu diisi dengan prank-prank, dengan orang-orang yang pamer ATM, dan sekarang ada lagi aduh, sekarang ada lagi orang-orang yang dengan seenaknya re-upload video orang, dibunuh karakternya biar dicaci maki, biar trafficnya dia naik, sosmednya dia naik, banyak followernya nambah, komentarnya banyak, likesnya banyak, sharenya banyak. Itu tepok jidat gue kalau ngeliat orang-orang kayak gitu. Gimana Indonesia mau maju kalau SDM-nya begitu? Gitu. Kalau ada orang yang pernah bilang, ya sekarang dunia sosial media kita tuh memang disusupi oleh bisa diakses oleh siapapun, mau yang di kota atau yang di desa. Kalau buat saya itu adalah hal yang sangat bagus bahwa internet itu bisa diakses orang-orang yang tinggal di kota ataupun yang di desa, orang yang bekerja ataupun orang yang tidak bekerja. Ya, siapapun boleh mengakses internet bebas. Tapi ketika ada orang-orang yang tidak memiliki attitude, yang sukanya membunuh karakter orang, yang sukanya iri hati dengan kebahagiaan orang lain, itu bahaya, men. Saya itu ngeri banget kalau sosial media itu disusupi orang-orang yang suka pamer. Dalam arti kata, karena gimana ya, you boleh pamer lah di sosial media, tapi ada orang-orang yang iri hatinya itu sudah mendarah daging. Jadi apapun yang orang upload, dia akan iri hati. Dia akan merasa bahwa kok hidup gue gini-gini aja ya, tapi kok hidup dia bisa begitu ya. Habis itu jadilah haters dia. Nah, itu banyak kayak gitu. Banyak. Ngeri. Makanya kuncinya dalam hidup ini adalah bersyukur. Itu penting banget. Cintai dirimu. Love yourself ya. Sebelum kamu mengidolakan orang lain, cintai dulu nih diri kamu sendiri dan cintai Tuhanmu, penciptamu. Tiap bangun tidur tuh bersyukur dulu. Jangan tiap pagi melek mata yang dicari handphone, buka sosial media. Nah, yang dilihat, yang ditonton adalah orang-orang yang pamer beli Lamborghini baru, pamer beli private jet baru, pamer beli ini, pamer beli itu, segala macam. Yang ada tiba-tiba iri hati timbul ya kan, dendam, kebencian, itu bahaya. Makanya pentingnya ketika kita melek mata, itu yang pertama kita lakukan adalah bersyukur. Say terima kasih sama Tuhan, hari ini masih dikasih nafas kehidupan. Say terima kasih sama Tuhan, hari ini masih dikasih hari baru. Terima kasih Tuhan kalau hari ini masih dikasih makanan, apapun itu di meja makan, dimakan. Ya. Bersyukur. Ketika kamu bersyukur, mencintai Tuhanmu, mencintai dirimu, saya akan percaya tidak akan ada timbul yang namanya keirihatian ketika kamu bermain sosial media. Karena awal dari komentar-komentar jahat itu adalah dari iri hati, dendam, dengki. Itu bahaya. Itu aja sih. Oke, kayaknya saya hari ini bikin video terlalu panjang lebar. Kalian yang ada jadi pusing nonton saya. Tapi yang jelas terima kasih Tuhan, hari ini saya akhirnya bisa menyampaikan keresahan saya yang sudah saya pendam ini berminggu-minggu. Ya, karena saya sudah muak dengan komentar-komentar orang di sosial media orang lain. Meskipun di sosial media orang lain ya, bukan sosial media saya. Cuman saya merasa tergerak bahwa saatnya saya harus ngomong keresahan saya ini. Karena kayaknya enough, please ya. Jangan lagi kalian seperti itu, hey kawan ya. Yuk kita saling membangun. Karena bangsa yang akan maju itu adalah bangsa yang semuanya bekerja sama untuk negaranya supaya maju. Ya, jangan cuma nyuruh pemerintah untuk bisa memajukan Indonesia ya. Karena dia akan bisa maju kalau rakyatnya juga gak mau maju. Jadi mau rakyatnya maju, mau negaranya maju,
SDM-nya diperbaiki ya. Jangan sampai nanti sosmed kita disusupin dengan radikalisme. Waduh, kok jadi masuk ke radikalisme gue. Ya, radikalisme, terorisme itu bahaya ya. Oke semuanya, thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Dah, sarange. Sebarkan cinta, bukan kebencian. Bye. Love you.